Bismillah. Kita mulai Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbuna jalla wa ala tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, musalla atau masjid itu sama. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang telah kita jalankan bersama, yaitu sholat subuh berjamaah dan diikuti mendengarkan kajian Islam insyaallah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat yang lainnya, yaitu nikmat yang lebih agung daripada itu, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat tersebut kita bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya mempelajari agama Allah, nikmat mempelajari tauhidullah, dan nikmatnya ketika kita melakukan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari beribadah kepadanya, baik yang menurut kita ibadah yang kecil ataupun ibadah yang menurut kita besar dan berat, kita merasakan nikmatnya. Lalu kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang musibah pertama yang dialami oleh manusia pertama. Musibah pertama yang dialami oleh manusia yang pertama. Tentunya kita semua tahu siapa dia manusia yang pertama. Nabi Adam, Masya Allah. Bukan seperti orang-orang yang di luar sana. Mungkin sebagian ada yang di sekolah-sekolah mereka diajarkan manusia berasal dari kera. Subhanallah. Jika seorang yang mengatakan manusia dari kera tadi, kita tanya kepada mereka, kapan kera-kera yang ada sekarang itu jadi manusia? Dan kera yang mana bisa jadi manusia? Kata mereka, kera yang begini dan begitu. Kapan? Mereka pun akan kebingungan sendiri. Ya, subhanallah. Jadi, manusia yang pertama yang kita ketahui bersama di banyak ayat, di banyak hadis,
Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu tentunya semua kita pasti akan merasakan yang namanya musibah. Itu pasti. Siapapun dia, baik dia yang soleh ataupun dia belum soleh, baik dia muslim atau muslimah ataupun di luar dari muslim atau muslimah, di luar dari Islam. Akan tetapi di surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah yang mengaku seorang muslim, seorang yang mengaku Allah adalah Rabb kami, yang mengaku Islam adalah agama kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira, mereka pikir akan dibiarkan mereka berkata, kami beriman, kami seorang muslim, kami seorang muslimah, kami yakin Allah adalah Tuhan kami, Nabi adalah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kami. Lalu dengan perkataan seperti itu mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Apa gunanya Allah uji? Kita lihat ayat yang berikutnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Tidak lain tidak bukan, ya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, orang-orang yang diciptakan, orang-orang yang terdahulu ada sebelum kita ada. Maka pasti Allah akan menguji mereka atau telah menguji mereka. Maka di sini kita lihat lanjutan ayatnya. Untuk apa Allah menguji seorang hamba? Karena Allah ingin melihat apakah dia termasuk orang-orang yang jujur, shadaku, as-sidqu, jujur dalam keimanannya, jujur dalam mengatakan saya adalah seorang muslim. Allah adalah Tuhan kami yang patut kami sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Allah adalah Esa. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kami dan Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya. Maka mereka pasti akan diuji, dan ketika mereka diuji itulah bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah manusia tadi jujur dalam keimanannya, ataukah sebaliknya dusta dalam keimanannya, atau mungkin karena dia ingin mendapatkan dunianya dia masuk Islam, atau mungkin dia ingin menambah followersnya mungkin, atau ia ingin dikenal oleh banyak orang, atau mungkin karena orang tua dari pasangannya adalah muslim, dan seterusnya dengan tujuan-tujuan dunia. Maka Allah pasti akan mengetahuinya mana yang jujur, mana yang tidak. Tentunya ketika ia jujur dalam keimanannya, pastinya dia akan bersabar dengan musibah tersebut, bahkan merelakan dan ridho. Akan tetapi bagi mereka yang tidak jujur, hanya dunia menjadi tujuannya, maka Allah pasti akan tampakkan, bahkan ia akan murtad dari agama Islam. Berapa banyak orang-orang yang kita dengarkan, baik itu di media sosial atau mungkin ada di sekitar kita, yang ia murtad gara-gara dunianya. Na'udzubillah. Maka di sini kita lihat manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan. Sebagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat ke-75. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?
astakbarta am kunta minal 'aliin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis. Jadi Allah mengajak bicara iblis. Apakah yang menghalangi kamu? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada yang telah kuciptakan? Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam bukan untuk disembah, akan tetapi untuk diikuti perintahnya, ditaati perintahnya, bukan untuk disembah. Yang Allah di sini mengatakan, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita lihat Nabi Adam diciptakan oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiun alim. Dan Allah tidak seperti makhluknya. Sebagaimana kita melihat tangannya seekor gajah yang kita sebut mungkin kaki dengan seekor singa, walaupun sama namanya kaki atau tangan, tapi berbeda wujudnya. Begitu juga dengan Allah. Mungkin sama namanya tangan, tapi tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama. Maka Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepadanya, untuk mentaatinya, bukan untuk menyembahnya. Agar Allah melihat apakah dia termasuk orang yang sombong ataukah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, iblis sebelum dia membangkang, sebelum dia terlaknat, dia termasuk dari kalangan jin, sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang ia dahulu namanya adalah Harith ketika ia masih soleh. Dia adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dengan mudahnya ia bisa masuk dan keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala sesuka hatinya. Akan tetapi inilah penyakit bagi seseorang atau makhluk, dia memiliki kesombongan dalam hatinya, maka hilanglah semua kenikmatan tersebut. Nabi Adam diciptakan dari yang kita ketahui bersama, dari tanah. Dan di sini Al-Imam Al-Muzani, salah satu dari muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan, "Tsumma khalaqa Adam biyadihi wa askana jannata wa qabla dhalika lil ard khalaqah wa nahahu an syajarah qad nafadha qada'uhu alaih ya'kulaha thumma btalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata alaihi aduwwa fa'aghwahu alaiha waja'ala akalahu laha ila al-ard sababan fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhhaban." Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, kemudian Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berikan tempat tinggal untuk Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam lalu dimasukkan ke surga, subhanallah. Sebelum itu Allah ciptakan Adam untuk bumi. Tujuan awalnya untuk bumi, dan Allah larang Adam dari suatu pohon yang kita ketahui bersama. Telah terlaksana ketentuannya untuk Adam bahwasannya ia akan memakannya. Bahwasannya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini nantinya pasti Adam akan memakannya. Kemudian Allah mengujinya dengan larangannya. Kemudian Allah jadikan musuh menguasainya, yaitu iblis, hingga menyesatkan Adam. Begitu juga dengan istrinya Hawa. Dan Allah jadikan perbuatan memakan bagian dari pohon itu adalah penyebab kembalinya ke bumi. Tidak ada jalan lain bagi Adam untuk tidak memakannya. Itu pasti terjadi, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Ini perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Tinggallah engkau dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai." Subhanallah, ini adalah satu kenikmatan ketika di surga. Allah belum memberikan musibah kepada Adam dan ia mendapatkan nikmatnya surga, ia bebas memakan apapun yang ada di surga. Akan tetapi hanya satu yang dilarang, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, hanya satu, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena maksiat hakikatnya menzalimi diri sendiri. Godaan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-20 sampai ke-22. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiyahu lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Kita lihat syaitan, bagaimana cara syaitan untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup, apa yang Nabi Adam tidak ketahui. Karena disebutkan dalam riwayat yang pertama kali diciptakan atau yang diciptakan dahulu, yang duluan adalah iblis daripada Adam. Maka Nabi Adam ada sebagian yang ia tidak mengetahuinya. Maka itulah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan Adam. Yaitu auratnya, dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini. Jadi dia membuat suatu berita bohong. Sesungguhnya Allah itu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat. Jadi pemahamannya, dia pengen bilang kalau kamu dekat pohon ini, kamu makan buahnya, nanti kamu jadi malaikat. Dan tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Tentunya siapa yang nggak takut? Siapa yang tidak takut? Tidak khawatir, tidak kekal di surga. Pastinya seorang yang normal, yang bisa berpikir, ketika diiming-imingin sesuatu yang sungguh luar biasa, kenikmatan surga, pasti ia akan ikut. Begitu juga dengan Nabi Adam. Kamu tidak kekal, tidak selamanya di surga, pasti kamu akan dikeluarkan. Itu kata iblis. Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, bahkan sampai mengatakan sumpah-sumpah yang agar sumpah tadi meyakini bahwasannya Nabi Adam mau memakan dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka syaitan membujuk keduanya untuk makan buah itu dengan tipu dayanya. Dan akhirnya Nabi Adam pun memakannya. Tapi ini tidak akan terjadi. Sekiranya kita boleh berandai-andai, tapi dalam Islam tidak ada kata berandai-andai. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Di antara tidak bisa diubah, seperti kita dilahirkan dari ibu kita, dari ayah kita, sebagai pasangan dari ibu kita. Tidak akan bisa diubah. Akan tetapi adapun yang kita sering sebut nasib, yang kita sering sebut takdir, yang kita sering sebut di antaranya pekerjaan, kebiasaan, yang ketidaktahuan terhadap agama, itu bisa diubah. Maka
dengan yang tidak bisa diubah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun yang bisa kita ubah, maka kita bisa berusaha untuk mengubahnya. Kita lihat di sini ada siklus atau ya manusia dan keturunannya. Dahulu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, lalu diturunkan ke bumi yang tujuan awal diciptakan, lalu Allah pun angkat dan masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia pun melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun telah diturunkan di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai sekarang keturunannya masih di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya insyaallah kita akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Ini adalah salah satu doa dari doa Nabi Adam ketika ia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia makan lalu tersingkap auratnya dan Allah pun marah kepadanya, dan dia pun diturunkan dan dikeluarkan dari surganya Allah, diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ia pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi Adam ketika membaca doa ini, beliau pun tangisannya sampai ke langit ketujuh, saking sedihnya beliau. Dan disebutkan di dalam riwayat, besarnya Nabi Adam kira-kira 60 hasta. Berapa 60 hasta Bapak Ibu? 30 meter kira-kira. Tingginya 30 meter. Bahkan ada yang mengatakan 60 meter. Maka ketika Nabi Adam membacakan doa ini dengan tangisannya yang tentunya dengan sedihnya, begitu nikmatnya di surga, lalu dengan satu larangan yang dia langgar, hanya satu, lalu ia pun dikeluarkan dari nikmat yang begitu banyak di surganya. Bagaimana dengan kita? Berapa larangan yang kita lakukan, kita langgar? Pelajarannya, Nabi Adam ketika beliau melakukan kesalahan tadi, beliau pun langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia pun hanya fokus hanya pada dirinya saja. Tidak menggara-garai iblis, tidak nyalah-nyalahkan iblis, tidak mengatakan, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, Nabi Adam menggara-garai iblis. Ini semua gara-gara iblis ya Allah. Ini semua gara-gara tipu daya dia. Saya dibohongi, saya ditipu. Tidak ada satupun. Bahasanya di sini Allah tahu sebenarnya. Ya. Nabi Adam tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi itu tidak butuh. Mungkin jika sekiranya Nabi Adam menggara-gari iblis, ini semua gara-gara iblis. Ini semua dilimpahkan, semua disalah-salahkan iblis. Mungkin ia tidak akan mendapatkan ampunannya. Apalagi kita sebagai keturunannya. Mungkin kita tidak bisa masukin ke surganya Allah Subhanahu wa taala lagi. Kan tapi subhanallah, Nabi Adam ketika melakukan salah, ia bertobat, ia fokus hanya kesalahannya saja. Allah melarangnya, lalu ia melakukannya, ia melanggarnya, lalu ia hanya berfokus pada diri sendiri dengan doa yang barusan tadi. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Tidak ada satupun kata, ya Allah sungguh iblis telah menipuku. Tidak ada, tidak ada satupun. Ia hanya fokus pada dirinya sendiri.
Begitu juga dengan kita. Mungkin ketika ada suatu permasalahan yang kita ketahui bersama, itu ada sangkut pautnya atau ada penyebabnya karena orang lain. Mungkin partner kerja kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin orang tua kita, atau saudara kita. Iya, dia mungkin penyebabnya kita masuk ke dalam lubang kesalahan, kemaksiatan misalnya. Iya, tapi pelajaran kita dapati dari Nabi Adam, Allah tidak butuh dengan menggara-garai, menyalah-nyalakan orang lain dengan memang benar itu yang dia lakukan. Akan tapi Allah tidak butuh dengan itu semua. Yang Allah butuhkan, kita hanya fokus dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan kita, dan itu kita mohon ampun kepada Allah dan memperbaikinya. Lalu yang ketiga tadi, tidak melempar kesalahan, tidak mencari kambing hitam yang kita sering sebut. Ini saya begini gara-gara fulan, ini saya begini gara-gara fulana. Kalau nggak gara-gara fulan, kalau nggak gara-gara fulana, saya nggak begini. Lah, kita punya pilihan, kita bisa mengikuti dan kita bisa tidak mengikuti. Allah memberikan kita kebebasan, kita berhak memilih. Ya. Sebab kecuali kita dipaksa, itu beda cerita. Dan tidak ada contoh ada seorang yang dipaksa ia meminum khamar. Jika ia tidak meminum khamar, maka dia akan dibunuh. Itu beda lagi ceritanya. Maka dalam kondisi tersebut, dalam kaidah usul fiqh mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat dalam keadaan genting, terpaksa, dalam keadaan darurat, ia tidak mengapa melakukannya, karena itu adalah berhubungan dengan nyawa. Begitu juga misalnya jika seorang tersesat di suatu tempat yang tidak ada penghuninya di sana, dan tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada apapun di sana, lalu perbekalannya habis, yang hanya ada misalnya yang didapatinya ada sesuatu yang haram, apapun bentuknya, maka ia boleh memakan atau minumnya hanya kadar untuk bisa bertahan hidup, bukan menambah makanannya. Misalnya dia merasakan, oh ini enak, malah nambah. Nah, bukan seperti itu. Itu namanya bukan darurat. Itu memang dia yang ingin, pengen coba dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Baik, surga. Jika kita berbicara tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala, ada dua kunci untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa kedua ini tidak akan pernah bisa seseorang, siapapun dia, baik itu nabi sekalipun, tidak akan pernah bisa masuk surga. Syarat yang pertama adalah ampunan Allah. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa'malu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qal, "Wala ana ila an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl." Dan ketahuilah bahwasannya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surga atas amal perbuatannya. Karena amalan yang banyak, mungkin dia sudah salat siang dan malam dan kurang tidurnya, atau dia pun sudah berhaji misalnya, atau puasa yang baik yang wajib atau sunnah, dan pahala-pahala yang dia kerjakan, perbuatan-perbuatan baik dari amalan-amalan kebaikan yang kerjakan, itu semua tidak akan bisa masukkan dia ke surga. Para sahabat pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan kamu ya Rasul. Beliau pun mengatakan, qala wala ana. Begitu juga dengan aku.
illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Ya, hanya saja akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat dan karunia-Nya. Maka dengan ampunan dan rahmat Allah seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi sekalipun, sekelas nabi sekalipun, ya, tidak ada jaminan untuk masuk surga kecuali karena mereka sudah dapat ampunan dan rahmatnya, maka mereka pun bisa masuk surga dan pasti masuk surga para nabi. Adapun kita tidak ada jaminan, tidak ada satupun jaminan untuk kita bisa masuk surganya ya dengan amal kita, akan tapi kecuali dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Lalu untuk apa kita beramal kalau begitu? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan kedua tadi, ampunan dan rahmatnya. Kita ambil contoh, ada sebuah perusahaan yang dia memiliki karyawan. Si karyawan dia mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Si pegawai tadi dia mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Dan ada yang tidak mengerjakan pekerjaan kewajibannya yang ada di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada karyawan yang tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengerjakan pekerjaannya? Tentunya kita bisa jawab semuanya. Apa yang terjadi? Otomatis yang pertama pasti dimarahi. Yang kedua pasti dipecat. Pasti dipecat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahi mathalul a'la, dan Allah lebih tinggi perumpamaan daripada itu. Jika ada seorang muslim yang ia ingin mendapatkan surga, lalu ia tidak beramal, apa yang akan terjadi? Murkanya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari surganya tentunya, dan mustahil bisa masuk ke dalam surga. Lalu berikutnya, ya, ini adalah tadi ya, ada dua permintaan Nabi Adam. Nabi Adam pun meminta dua. Yang tadi doa, Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Pertama, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami. Yang pertama berarti meminta ampunan Allah. Wa tarhamna, yang kedua, jika engkau tidak merahmati kami, tidak mengampuni, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Gimana tidak rugi? Kita dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pastinya rugi. Yang Nabi Adam pernah merasakan dan pernah masuk di dalam surga. Iya, jadi permintaannya dua, ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dosa, maksiat. Hakikatnya sebenarnya dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau yang sengaja kita sebut dengan maksiat yang pasti diberikan hukuman, baik itu hukuman di dunia ataupun di akhirat jika tidak taubat. Akan tetapi jika tidak sengaja, maka Allah akan ampuni sebagaimana di dalam surat Baqarah ayat-ayat yang terakhir. Ya. In akhtana aw nasina. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa orang yang tidak sengaja. Itu dosa, tapi dia tidak sengaja. Itu dosa, tapi dia tidak tahu itu dosa. Maka Allah akan mengampuninya. Akan tapi di sini dosa yang sengaja. Contoh, dia tahu khamar itu haram, dia minumnya. Dia tahu narkoba itu tidak boleh. Siapa yang nggak tahu narkoba itu tidak boleh? Pasti mereka semua orang yang berakal, pasti dia akan tahu itu adalah haram, barang haram. Maka itu tidak boleh. Dia menggunakannya. Atau dia mencuri. Dia tahu mencuri itu adalah dosa, akan tapi dia curi. Bukan karena dia butuh, bukan. Karena dia
tergiur dengan dunia, maka dia pun mencurinya. Tapi dia lakukan. Maka hakikatnya adalah dosa tadi, maksiat tadi adalah menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Sebagaimana Nabi Adam, hanya satu yang dikerjakan, yang dilanggar ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Akan tapi apa yang terjadi? Diturunkan dari nikmat yang begitu besar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Berapa dosa yang kita telah buat? Berapa maksiat yang kita telah lakukan? Berapa perintah yang kita tidak kerjakan? Berapa larangan yang kita melanggarnya? Hanya kita yang bisa jawab dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan tentunya para malaikat yang mencatatnya. Melanggar satu perintah bisa masuk neraka, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan seorang makhluk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu perintah yang dilanggar Nabi Adam, tapi ia pun dijauhkan dari surganya. Akan tapi insyaallah ya Nabi Adam dan kita semua keturunannya akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Bukhari Muslim, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, barang siapa yang meyakini Allah adalah Tuhan satu-satunya, Allah adalah yang Maha Esa, tidak ada duanya, dan tidak menyembah yang lainnya, meminta-minta kepada pohon, kepada benda-benda keramat, kepada sesuatu yang dikeramati, ya. Maka selama kita tidak melakukan itu, pasti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah yang memiliki, yang menciptakan surga. Pasti kita semua masuk surga. Pertanyaan, bagaimana jika Nabi Adam ya dahulu tidak meminta ampunan, bahkan menyalah-nyalahkan iblis yang sebagaimana tadi kita sudah sebutkan di awal, terus lalu ia menggara-gara iblis, mengkambing hitamkan iblis, ini semua gara-gara iblis dan iblis. Mungkin kita tidak bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh dengan pengakuan seperti tadi. Begitu juga mungkin kita semua sama. Ketika ada seorang yang melakukan kesalahan, kita tidak butuh sebenarnya klarifikasinya. Kita hanya butuh permintaan maafnya. Begitu juga misalnya ada seorang suami dengan istri. Istri melakukan kesalahan. Suami tidak butuh dengan klarifikasinya. Saya begini, enggak, tidak butuh. Bersegera meminta maaf. Jika dibutuhkan, jika diminta, silahkan klarifikasi, tidak masalah. Kan tapi tidak dibutuhkan, tidak usah klarifikasi. Begitu juga sebaliknya. Jika suami melakukan kesalahan, istri pun tidak butuh dengan klarifikasi. Minta maaf, datang minta maaf dan seterusnya. Maka itu akan mencairkan suasana dan pasti akan kembalinya lagi kasih sayang di antara suami istri. Begitu juga dengan orang tua ke anaknya. Anak ke orang tua atau ke saudara-saudaranya. Orang tua tidak butuh dengan klarifikasi anak. Ya, tidak butuh dengan maaf, pak atau ayah, ibu, saya sibuk, saya nggak bisa telepon, saya nggak bisa datang ke rumah karena saya ada pekerjaan begini begitu. Tidak butuh dengan klarifikasi seperti tadi. Hanya butuh minta maaf, mungkin khususnya di hal yang tadi datang menemui orang tua. Betapa banyak orang tua yang tidak butuh dengan harta anaknya. Betapa banyak orang tua yang butuh dengan kehadiran anaknya. Lalu beruntunglah bagi kita karena kita khususnya anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam, karena berpeluang masuk surga karena permohonan ampunan dan permintaan rahmat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu inilah kabar gembira buat kita semua sebagai manusia. Ya alhamdulillah, dahulu bapaknya manusia, bapaknya kita semua, yang kita berasal dari dia, meminta ampunan kepada Allah dan rahmatnya. Nah ini adalah peluang besar bagi kita semua. Inilah kabar gembira bagi kita semua. Kita akan kembali ke dalam surganya. Tentunya orang-orang yang beriman. Tentunya orang yang meyakini bahwasannya ya Rasulullah adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang terakhir, bukan orang-orang yang mengatakan adanya nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau penerusnya. Ya, yang kita sering dengar di antaranya ada siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mengaku nabi? Mirza Ghulam Ahmad di antaranya. Dan bahkan ada yang lainnya mengaku nabi. Dan bahkan di antara mereka ada yang mengaku istri dari malaikat Jibril. Subhanallah. Sejak kapan malaikat jadi punya gender? Punya gender, maksudnya laki-laki atau perempuan. Sejak kapan? Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah tidak menyebutkannya dalam hadis. Rasulullah tidak menyebutkannya dalam hadisnya. Baik itu hadis qudsi, berarti Allah, firman Allah, baik, ataupun hadis nabawi, ya, dari perkataan sabda Nabi SAW tidak ada disebutkan. Akan tapi dia datang ujuk-ujuk mengatakan saya istri dari malaikat Jibril. Subhanallah. Kita semua manusia, jin, itu sama. Diperintahkan untuk mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Akan tapi makhluk baik dari kalangan manusia ataupun jin bisa masuk neraka karena hal sepele yang menurut kita sepele, tapi bisa jadi besar di sisi Allah. Apa diantaranya? Mengurung kucing. Kita semua maksudnya mengurung kucing, kok bisa? Kenapa? Kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita perempuan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan, tidak memberi minum ketika dikurung tadi. Dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga ataupun binatang tanah ataupun yang di sekitarnya yang bisa dia makan. Maka ini hadis Bukhari Muslim. Sepele, hanya mengurung kucing. Pertanyaannya, apakah semula itu kucing di hadapan Allah? Bukan, permasalahannya bukan karena mulia dan tidaknya. Akan tapi ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah tidak ampuni. Maka itu penyebab dia masuk neraka. Kita ulang sekali lagi. Bukan berarti karena hewan tadi dimuliakan, walaupun Nabi SAW sangat menyayanginya. Hewan yang paling dicintai oleh Nabi adalah kucing. Akan tapi para ulama mengatakan bukan karena kemuliaan kucing tadi, bukan. Karena ketika dia melakukan dosa, kesalahan, lalu kesalahan tadi ia tidak meminta ampunan Allah, tidak bertobat dan seterusnya, lalu Allah pun murka kepada dia dan Allah pun masukkan ke dalam siksaan Allah, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahannya. Yang kedua, ini diantara mungkin sepele, mengganggu tetangga. Mengganggu tetangganya, apapun bentuknya. Tapi kita khususkan di sini lisan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna fulana taqumul lail wa tasumul nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya inna fulanan, sungguhnya di sana ada seorang wanita yang sering melakukan sholat, tidak ketinggalan baik sholat wajib ataupun sunnah. Ya, baik itu di siang hari atau di malam hari. Dia juga berpuasa di siang harinya, sering berpuasa sunnah. Dia juga berbuat baik dan suka bersedekah. Akan tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya.
menggibahi tetangganya, menjelek-jelekin tetangganya, mengatakan hal-hal yang buruk kepada tetangganya, yang keji kepada tetangganya. Apa jawaban Rasulullah? Ini pertanyaan dari sahabat. Rasulullah SAW pun menjawab, la khaira fiha, hiya minan ahlin nar. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Padahal kita tahu dia ahlus salat, ahli dalam salat, ahli dalam berpuasa, ahli dalam bersedekah, ya, ahli dalam kebaikan. Padahal ahlul khair. Akan tapi apa? Ketika lisannya mengganggu tetangganya. Tetangga di sini bukan hanya tetangga di kanan kiri, bukan. Orang lain maksudnya juga termasuk. Baik itu kerabat, apalagi orang tuanya, apalagi saudara atau saudarinya yang kandung, ataupun yang teman-teman atau orang yang sekitarnya. Ini termasuk juga. Hadis ini termasuk dalam mengganggu tadi dengan lisannya yang sering menyakiti hati saudaranya. Nabi mengatakan tidak ada kebaikan baginya. Bagaimana jika ada seorang yang tidak puasa, yang tidak puasa Ramadan, tidak sholat 5 waktu, baik itu di rumah ataupun di masjid, tidak sholat, dan banyak melakukan maksiat, dan tidak pernah sedekah, lalu dia mengganggu tetangganya, apalagi dengan itu. Lalu kebalikannya, jadi kalau lisannya baik, orangnya baik, lalu dia nggak sholat, dia nggak puasa, sama aja. Akan tapi tolak ukurnya di sini adalah ketika dia mentaati perintah Allah dan dia pun menjaga lisannya. Jadi 2, mentaati perintah dan menjauhi larangan. Terus yang kedua, menjaga lisannya agar tidak menyakiti saudaranya. Lalu apa ini ancamannya? Hiya minan ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Penduduk neraka kok bisa? Iya, seperti itulah. Allah sangat mudah memasukkan seorang itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wan nahar." Tadi sudah kita sebutkan, ya min ahlil jannah. Ini yang perbedaan sama yang tadi, ya. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tudi wa jiranahu wala tu'dhi, ya, wala tu'dhi jiranahu wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, jika sekiranya ada seorang wanita yang dia salat fardu dan salat malamnya tidak ketinggalan, dan dia juga berpuasa dan dia berbuat baik, lalu dia bersedekah, lalu dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, apa yang terjadi? Bagaimana Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Dia adalah dari penduduk surga. Jadi tolak ukurnya, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, ya, dan jaga lisan. Sebagaimana kita juga punya di Indonesia itu punya apa namanya? Kayak kata-kata mutiara, ya. Apa namanya, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mulutmu harimaumu. Apa namanya itu? Peribahasa, barakallahu fiik. Ya, peribahasa. Di kita juga di Indonesia juga punya peribahasa itu. Dan itu ya berkaitan dengan agama kita. Ya, peribahasa yang sangat bagus. Mulutmu harimaumu. Ya. Jika lisanmu baik, maka orang akan baik kepadamu. Jika lisanmu buruk, maka orang akan buruk kepadamu. Begitu juga dengan Allah. Jika lisan kita baik kepada saudara kita, orang lain, maka pasti Allah akan menyayangi kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Ini penting banget yang kita ketahui. Ini hadis dari Muslim. Ya. Seseorang yang senantiasa mengganggu tetangganya, niscaya dia tidak akan masuk surga. Ini penting. Kita hidup pasti bertetangga. Gak mungkin kita hidup apalagi di komplek yang berdekatan, dempetan, bahkan
kita tidak bersinggungan dengan tetangga. Ini penting. Maka tidak akan pernah masuk surga seorang yang mengganggu tetangganya, yang membuat tetangganya nggak nyaman tinggal di sampingnya. Ya. Walaupun dia soleh misalnya, tapi tetangganya nggak nyaman karena adanya dia. Nggak nyaman ini kan sering digangguin. Misalnya contoh, biasanya yang membuat kita nggak nyaman itu menyetel ya TV atau radio atau yang sejenisnya kenceng-kenceng. Padahal yang sebelah tetangganya lagi tidur. Mending kalau sudah izin misalnya. Terus yang berikutnya, parkir sembarangan. Parkir di depan rumah tetangganya. Ya, tetangganya tidak bisa keluar. Dan jadi apa? Tidak nyaman. Atau contoh lain apa, Bapak Ibu? Apa contohnya? Digibahin, udah biasa. Kalau ibu-ibu mudah-mudahan di sini nggak ada. Yang ketika belanja ada sayur lewat, ya biasanya tempat kalau bapak-bapak kan tempat nongkrongnya biasanya di warkop, biasanya yang laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu tempat nongkrongnya tukang sayur, ya di tukang sayur. Ya, cerita ini pulang begini dan begitu, subhanallah. Nah, ketika itu ada yang dengar, subhanallah saya diceritain, ternyata saya diceritain, saya dibegini dan seterusnya. Ya, jadi tetangganya tidak nyaman. Maka itu dihindari sekuat mungkin, sebisa mungkin, dan kita pastikan kita hindari buat tetangga itu nyaman. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika kita memasak misalnya makanan ada kuahnya, ada kita masak sayur atau yang sejenisnya ada kuahnya, makanan apapun yang ada kuahnya, kita disunahkan buat memperbanyak marak. Marak itu kuah, supaya apa? Kita bisa berbagi sama tetangga. Ya, bahkan sampai segitunya Rasulullah SAW ya peduli terhadap tetangga. Yang berikutnya tadi, yang ampunan, ini yang kedua. Karena rahmat Allah lah kita semua bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa Bapak Ibu? Udah selesai ya? Tapi kita cepatin dikit. Masya Allah. Udah lewat ya. Wa rabbukal ghafurur dzur rahmah. Dan Rabbullah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat. Jadi Allah telah memberi rahmat. Faedah lainnya yang terakhir, maka ketika ada seorang yang berbuat salah kepada kita tahu dia salah, kita tahu dia melakukan sesuai keinginan yang tidak kita sukai, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan dalam mereka maafkan dan berlapang dada. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, saya kamu maafkan, nanti suatu saat saya balas. Bukan seperti itu. Itu memang bukan maafin, itu yang balas dendam. Banyak orang seperti itu. Ya, sekarang kamu saya maafin. Sekali lagi kalau kamu gitu saya balas kamu. Itu namanya nggak ridho. Ya, nggak ridho. Jika kita maafkan dia, maafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kita ketika Allah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita senang? Pasti kita senang. Siapa yang tidak senang? Kita salah, tapi kita belum minta maaf sama Allah, belum minta ampunan sama Allah. Tapi Allah ampuni. Betapa bahagianya kita. Begitu juga dengan orang lain. Kenapa kita senang kalau kita salah dimaafkan? Dan tapi ketika orang lain salah, kenapa kita dengan susah payah untuk memaafkan dia? Maka dari itu kita berusaha memaafkannya dengan cara yang baik. Maafin dengan cara yang baik dan berlapang dada. Lapang dada itu namanya kita maafin dia, tapi saya masih sakit. Itu bukan berlapang dada. Lapang dada, saya maafkan udah. Saya lepaskan semuanya dan saya ridho dengan kesalahanmu, saya maafkan. Sudah. Selesai. Bukan dipendam, sakit hati saya maafin tapi sakit hati. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Selesai. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita. Ada pertanyaan? Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dari penjelasan Ustadz tadi yang mengenai yang kucing itu, nah kemudian kalau ada kebanyakan juga yang seperti nabrak kucing itu, nah itu pada umumnya pada takut. Apakah itu perlu taubat juga atau bagaimana? Kemudian yang pertama, Ustadz. Yang kedua, yang mengenai kalau kita melihara burung. Nah, melihara burung itu kan termasuk dikurung juga. Apa gitu termasuk di sini juga atau bagaimana? Barakallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab. Kalau melihara ikan gimana? Baik. Banyak di kalangan kaum muslimin ya, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika nabrak kucing pasti satu yang dipikirkan, wah saya mau dapat sial ini. Pasti saya mau dapat musibah setelah ini. Walaupun dia nggak sengaja. Dia mungkin pakai mobil atau pakai motor, nggak sengaja nabrak terus kucingnya mati. Lalu apa yang dilakukan? Apakah dia harus mengkafaninya, memandikannya? Kucing nggak perlu dikafani, nggak dimandikan, tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita menabrak kucing tanpa sengaja seperti yang tadi kita sebutkan di surat Al-Baqarah di ayat-ayat yang terakhir, jadi kesalahan yang tidak sengaja Allah pasti ampuni. Lalu apa yang kita lakukan? Nggak perlu taubat sebenarnya, kan kita nggak sengaja, pasti Allah ampuni. Tapi kalau kita ingin bertobat, la ba'sa. Bertobat maksudnya ya Allah ampuni dosa saya sudah menabrak kucing, nggak masalah. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kubur. Nggak perlu pakai kain putih ya, karena dia bukan manusia. Nanti kalau misalnya harus cari kain putih dulu, kayak kain kafan ya kita sebutnya. Kain kafan, kita kafanin, kita kuburin. Nggak perlu, sekalian aja mandiin, sholatin kayak gitu. Nah, dicukurin kuku-kukunya gitu. Nggak perlu. Jadi ya kalau misalnya ada kain apapun itu bisa kita kuburkan. Kalau misalnya qadarullah nggak ada kain, nggak masalah, kita langsung kuburkan. Tapi saya kalau misalnya nguburin, saya ketinggalan dalam kerja saya misalnya. Saya lagi buru-buru. Bahkan ketika kita tinggalkan mayat kita sebenarnya mayat atau jasad? Gimana Pak? Bangkai, Masya Allah. Bangkai kucing tadi kita tinggalkan, itu bisa mengganggu orang lain. Maka itu dosa kita di situ nanti kenanya. Makanya barang siapa ada Nabi SAW mengatakan janganlah kita ada namanya hukuku at-thoriq, ada hak jalan. Ketika kita menggunakan jalan atau kita membuang sesuatu atau kita mengganggu pejalan kaki atau kendaraan atau apapun bentuknya kita yang buat yang seperti itu, maka di situ letak dosanya kita. Bahkan sunnahnya ketika kita melihat ranting atau seterusnya, sunnahnya apa? Disingkirkan pada tempatnya, bukan disingkirin ke samping, tapi orang jalan juga terganggu juga. Iya, orang kan ini penting ya Bapak Ibu. Ada mungkin pemahamannya ada orang yang menyingkirkan tapi di pinggir jalan. Iya, memang kendaraan nggak terganggu. Orang pejalan kaki pasti terganggu. Dia pasti akan bahasa kita melipir ya, menyamping jalannya. Itu mengganggu mereka. Ya kalau misalnya ingin menyingkirkan pada tempatnya. Jika ada. Jika tidak ada, mungkin kita bisa pikirkan di mana tempat yang seharusnya. Seperti itu. Jadi gitu Pak ya. Pertanyaan pertama tadi. Tadi pertanyaan kedua, burung. Adapun para ulama menjelaskan adapun hewan-hewan yang bisa dipelihara, selama burung itu bisa dipelihara, ya khususnya kita punya perundang-undangan, kita punya waliul amr, ya punya pemerintah, maka jika sekiranya hewan tadi diperbolehkan untuk dipelihara, maka tidak masalah dikurung. Tidak masalah dikurung. Misalnya hewan-hewan yang punah, ingin punah, atau hewan-hewan yang memang burung atau binatang apapun ya yang indah dan langka, itu kalau nggak dikurung maka mudaratnya lebih banyak, lebih besar ya. Kalau nggak dilestarikan lebih besar ya. Jadi tergantung hewannya dulu. Kalau hewannya langka dan dia tidak boleh dikurung misalnya, itu namanya zalim ya. Tapi selama hewannya diperbolehkan untuk dikurung,
lalu tentunya dikasih makan. Ini bukan hanya kucing ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Hadis tadi bukan hanya kucing, termasuk juga burung. Misalnya contoh ini, hati-hati juga, kita juga sering ya. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu punya hewan, lalu ditinggalkan, bersafar mungkin, gak ada yang ngasih makan. Ini bahaya. Ini juga bahaya. Gak pernah terpikirkan sebelumnya sepertinya. Karena banyak kita lihat, ada burung, ada ikan, mungkin kebanyakan ya ikan biasanya. Atau hewan-hewan yang intinya dia pelihara, kucing dan seterusnya, tapi dikurung sama dia. Gak ada yang ngasih makan. Ini bahaya, ini termasuk juga. Iya. Jadi tidak mengecilkan tadi hanya kucing, bukan. Bentuknya semua, apapun bentuk hewan segala macamnya. Iya, jangan dikurung. Apalagi kalau anak sendiri dikurung, orang tuanya pergi ngelayap nggak tahu kemana. Iya. Orang tuanya shopping, anaknya dari pagi sampai malam belum makan. Subhanallah, itu lebih berbahaya lagi ya. Hewan aja seperti itu, Allah muliakan. Apalagi manusia. Iya. Kenapa ibu-ibu? Nyambung. Iya. Iya. Masya Allah. Nah, jadi tinggal diperhatikan baik-baik ketika kita ingin bersafar lama waktunya, maka diperhatikan apa yang kita pelihara, ya, diperhatikan jangan sampai dia terkurung dan tidak bisa makan. Nah, diperhatikan baik-baik. Ada lagi? Fadhil, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah itu dilarang. Ghibah. Itu dosa. Tapi bagaimana dengan orang yang menyebabkan seseorang itu menjadi ghibah? Masya Allah. Barakallahu fiik. Dia yang menyebabkan ghibah. Nah. Sudah diingatkan tapi juga masih juga. Gimana supaya menghindari? Udah diingatkan tapi masih juga gitu. Bersikap seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin ada ya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya gimana kita menghindari orang yang suka ghibah. Kita udah ngingetin jangan ghibah, dosanya itu begini, tapi karena nikmatnya dosa ghibah itu kita pun jadi terjerumus dalam situ, jadi ikutan. Tadi nggak pengen ngomongin orang jadi ngomongin orang. Itu kan nggak boleh. Iya nggak boleh, tapi si fulan bilang, oh iya kenapa langsung ya. Nah iya, sebenarnya buat menghindarinya lebih baik ganti topik. Itu pertama, ganti topik pembicaraan. Jika tidak bisa, maka ditinggalkan. Da' yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi SAW bersabda, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apalagi ini dia mengajak maksiat ghibah. Ya, tinggalkan orang tadi. Mungkin kita ya dengan baik tentunya kita tinggalkan ya. Afwan ya, saya ada urusan, saya tinggal dulu. Jangan juga kita meninggalkannya dengan kamu ghibah terus. Bahkan kita doain macam-macam, saya sumpahin kamu begini, nggak perlu ya. Bahkan sampai ada di dalam riwayat Abu Hurairah ya, dalam hadis dari Bukhari Muslim seingat saya, itu ada dua orang sahabat, yang satu soleh, yang satu kalau dalam bahasa Arab namanya toleh itu tidak soleh. Yang satu soleh, yang satu tidak soleh. Dia sahabatnya ini, yang satu yang soleh ini sering menasihati temannya, sahabatnya ini yang tidak soleh, yang sering maksiat. Kamu jangan maksiat, kamu begini nanti Allah begini begitu seterusnya. Akan tapi terus dia ulangin dan akhirnya si yang soleh tadi mengatakan, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Nabi SAW bersabda, orang yang soleh tadi dengan perkataannya tadi, dia pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Karena dia mendahului Allah, yang memaafkan, yang mengampuni. Itu urusan siapa, Bapak Ibu? Allah. Kita juga nggak bisa. Jangan sampai kita merasa soleh, kita merasa benar, kita tahu itu dosa. Bahkan sampai kita mengatakan, kalau kamu gini terus, kamu pasti nggak diampuni. Ada kata pasti, subhanallah. Iya benar, ada benernya pasti sih. Karena setiap orang yang tidak taubat, ya dia tidak akan diampuni. Tapi bahasanya mungkin kita ganti. Ya, kalau coba kamu nggak gibah, pasti kamu nanti kan nggak digibahin orang. Ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya maaf ya, saya mau ada yang dikerjakan misalnya. Bisa dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik. Jangan sampai kena lagi hadis tadi. Ya, yang lisan mengganggu
orang lain tadi, tetangga lain tadi. Ya, jangan sampai itu. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya, barang siapa yang la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang dia tetangganya tidak nyaman dengan lisannya. Jangan sampai kita merasa benar, merasa soleh, merasa baik, lalu kita sakitin orang-orang yang pemaksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Ya, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita sama-sama, semuanya sama, kita tidak ada yang tahu. Jadi dari itu kita ingin menolaknya dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Udah? Cukup ya? Nah, semoga ya apa yang kita pelajari bersama ini, ya nasihat-nasihat ini bisa kita amalkan bersama dan menjadi berkah buat kita semua. Tidak ada jaminan bahwasannya orang yang duduk di sini itu lebih baik daripada pendengar. Mungkin bisa jadi orang-orang yang duduk di hadapan saya semuanya itu lebih mulia dan lebih bertakwa daripada saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni, menerima amal ibadah kita semua. Dan satu lagi ada titipan doa dari siapa tadi ya, Ibu Aca ya. Udah tas ya. Sorry. Ibu siapa tadi? Ibu Fitri ya. Masya Allah, barakallahu fiki. iPad saya di dalam tas. Nah, jadi ada titipan doa, semoga ya Ibu Fitri bisa disembuhkan penyakitnya, ya syafahallahu syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Semoga Allah menyembuhkan penyakit beliau, ampuni dosa-dosa beliau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak menimbulkan penyakit yang lain. Ya, jadi mohon bantuannya buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya sama-sama kita doakan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah. Begitu juga dengan orang-orang selain keluarga kita, ya, kaum muslimin dan muslimat yang pada hari ini mereka Allah uji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh atau penyakit yang membuat dia sulit untuk beribadah, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, agar ia bisa sebagaimana mestinya terdahulu, dia bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan ia bisa melakukan ibadah dengan maksimal tentunya. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullaha an yaj'ala hadhihi muqabalan nafi'an barakah, thumma naktafi bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.